Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Derin di konten Veror. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang misteri ataupun hantu-hantu. Kita akan membahas 5 tokoh pahlawan nasional yang memperjuangkan pendidikan Indonesia. Penetapan Hari Pendidikan Nasional tiap tanggal 2 Mei, tanggal yang sama dengan hari kelahiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Peran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan tidak diragukan lagi. Kepeduliannya terhadap pendidikan di Indonesia melahirkan taman siswa yang menjadi cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia. Namun selain Ki Hajar Dewantara, ada tokoh-tokoh pahlawan nasional lain yang berjuang untuk pendidikan Indonesia. Ingin tahu siapa saja tokoh tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bernama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat, lahir pada 2 Mei 1889 dan wafat di 26 April 1959. Ia adalah tokoh pendidikan Indonesia yang diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir di Yogyakarta dan memiliki latar belakang keluarga bangsawan. Selama hidupnya, beliau banyak berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan memberikan akses pendidikan yang merata untuk semua orang. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah pendidikan di Belanda yang kemudian dikenal dengan nama School of Opleiding van Inlandse Artsen (Stovia) yang bertujuan untuk melahirkan tenaga medis pribumi. Pada tahun 1922, ia mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan bagi rakyat menengah ke bawah, khususnya anak-anak petani dan buruh. Lembaga ini dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan pertama di Indonesia yang menyediakan pendidikan bagi rakyat menengah ke bawah. Yang kedua, Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh pendidikan dan keagamaan Islam yang dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Lahir di Yogyakarta, sama dengan Ki Hajar Dewantara, beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan belajar di sekolah tradisional pesantren. Setelah menamatkan pendidikan di pesantren, Bapak Ahmad Dahlan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Rakyat Negeri, sebuah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat Negeri, Bapak Ahmad Dahlan mengajar di berbagai pesantren dan sekolah. Dia menyadari bahwa orang Islam yang masih buta huruf dan tidak memiliki akses ke pendidikan modern. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, ada Ibu Kartini. Ibu Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan R.A. Kartini, lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Beliau meninggal di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1904 pada usia yang masih muda, berumur 25 tahun. Beliau adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pahlawan nasional, dan beliau dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan dan emanipasi wanita di Indonesia, terutama di kalangan bangsawan Jawa. Ibu Kartini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan Indonesia dengan membuka sekolah untuk anak-anak perempuan yang disebut Sekolah Kartini pada tahun 1903. Kontribusi dan perjuangan Ibu Kartini dalam memperjuangkan pendidikan dan emansipasi wanita Indonesia sangat besar. Beliau memberikan inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia untuk berjuang dan memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini dan beliau diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang keempat, ada Dewi Sartika. Ibu Raden Dewi Sartika lahir di Bandung, Jawa Barat 4 Desember pada tahun 1884. Adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk perempuan dan pendiri sekolah pertama untuk perempuan di Indonesia, yaitu Sekolah Istri. Sekarang dikenal dengan nama Sekolah Kartini pada tahun 1907.
Ibu Dewi Sartika berasal dari keluarga kiai yang mendorong putri-putrinya untuk bersekolah dalam usahanya untuk memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Ibu Dewi Sartika memulai dengan membuka sekolah kedokteran dan keperawatan untuk wanita pada tahun 1903, namun sekolah ini tidak berhasil beroperasi karena keterbatasan dana dan dukungan. Namun beliau tidak putus asa, kemudian mendirikan sekolah istri pada tahun 1907. Sekolah ini menjadi pelopor dalam membuka kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk memperoleh pendidikan dan kemampuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada Haji Hasyim Asy'ari. Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1947. Beliau adalah tokoh agama dan sosial yang dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU didirikan pada tahun 1926 dengan tujuan untuk mempertahankan ajaran Islam yang moderat dan toleran serta melawan gerakan pembaruan. Ki Haji Hasyim Asy'ari memiliki kontribusi yang besar dalam bidang pendidikan di Indonesia. Ia sangat peduli dengan masalah pendidikan dan menyadari bahwa pendidikan merupakan kunci penting bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, beliau mendirikan banyak sekolah dan pesantren di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jawa Timur, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Selain itu, Ki Haji Hasyim Asy'ari juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam yang modern di Indonesia. Beliau mendirikan pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, sains, dan bahasa asing. Selain juga mengajarkan ilmu agama, ia juga mendorong pendidikan untuk perempuan dan menyediakan fasilitas khusus bagi siswi di beberapa pesantren NU. Baik, itulah 5 tokoh pahlawan nasional yang memperjuangkan pendidikan Indonesia. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi video-video kami selanjutnya. Terima kasih.